Ini Pelabuhan Buton. Di depan ini Pulau Padang. Sana tuh Selat Panjang. Rencana naiklah kapal ini, namanya kapal pompong. Jadi perjalanan ke Selat Panjang lebih kurang maghrib atau isya lah nanti kalau tibanya. Oke, selamat datang orang pulau. Gitu ya. Mau kemana nih, Sat? Berarti jam. Makasih, Sat. Pas di jalan kami nampaklah arak-arakan seperti permainan rakyat. Rupanya ini adalah ciri khas kebudayaan Banjar yang ada di Kabupaten Meranti. Biasanya jika ada anak yang menikah atau orang sunatan, nah di sini ada yang main lampu, mobil hias, dan drum band. Seru sekali sih melihat masih adanya budaya-budaya lokal. Pada sore harinya setelah keliling di Kecamatan Rangsang, kami pergilah ke Selat Panjang. Nah, untuk pergi ke Selat Panjang dari Pulau Rangsa, kami memakai namanya sampan besar atau yang disebut dengan kempang. Suasananya seru. Di kempang ini Honda bisa masuk. Tidak lupa kami membayar per orangnya kalau tidak salah 10.000 untuk sekali penyeberangan. Beginilah kondisi penyeberangan memakai kempang. Honda bisa masuk kan? Ini adalah salah satu jalan yang ada di kota Selat Panjang. Jika di kabupatennya jalannya alhamdulillah bagus sekali. Sementara jika di pulau jalannya banyak yang lubang. Kemudian kami menelusurilah sekat-sekat kota yang ada di Selat Panjang. Banyak sini ruko-ruko yang didiami oleh beberapa etnis Tionghoa. Kemudian kami menelusuri gang-gang jalan-jalan yang ada di kota Selat Panjang. Jalannya asri, indah, ruko sepanjang jalan. Kemudian kami akan mencari kedai kopi yang viral tuh, yaitu kedai kopi Pelangi. Sampai jumpa. Masih di sekitaran Pulau Rangsang. Ketepatan yang kami tempati di rumah Bapak ini, Pak Yatno, dia beternak lele. Jarang-jarang mungkin di tempat Bapak inilah yang ada ternak lelenya. Bapak ini sangat rajin. Tiap pagi dia menyiram. Selalu jaya ya Pak. Diajak ke tempat teluk atau dermaga orang-orang untuk mencari ikan. Lupa nama kampungnya nih. Yang pasti ini ada di Pulau Rangsang, Kabupaten Meranti. Sebelum kami meninggalkan Kepulauan Meranti, di Pulau Rangsang nih kami diajaklah jalan-jalan untuk mengelilingi kampung demi kampung. Dan yang kami perhatikan sekitar hampir lebih kurang 70% jalan di sini alhamdulillah banyak yang rusak. Yang pertama, jalan di sini nih dia tidak pakai timbun, karena jika pakai timbun tanahnya tenggelam. Jadi kontur tanah di sini hampir 90% di Pulau Rangsang gambut. Gambut ini bagus juga untuk pertanian.
Tapi kalau untuk jalan, macam inilah jalannya. Banyak jalan-jalan yang kami temui di Pulau Rangsang ini sudah tidak layak jalan. Kemungkinan semoga perhatian dari pemerintahan provinsi, pemerintahan Kabupaten Meranti, kecamatannya bisa melihat kondisi jalan ini. Mungkin jika ditimbun dengan memakai tanah kuning, tapi orang sini bilang tanah kuning di sini susah nyari. Ngambilnya rata-rata tanah kuning di sini dari Balai Karimun. Tapi ketika dikonfirmasi, jalan ketika dipakai tanah kuning tak bisa juga, tenggelam katanya. Tak kuat. Cuma potensi gambut di sini saya lihat lumayan. Rata-rata daerah pesisir Pulau Sumatera seperti Bangka Belitung, Kuala Tungkal, itu hampir rata-rata tanah gambut, dan potensi pertanian terutama kelapa di sini, kelapanya sangat bagus. Sawit saya tidak jumpai di sini. Oke, kan tulisannya ya. Kenapa tak ada sawit? Sini payah nak jual. Oke. Ada pun lahan sawit di sini 1 kilo 5.000 belok. 1.000 katanya. Demikian macam inilah kondisi jalan. Tapi alhamdulillah walaupun macam ini, jalan di Selat Panjang tuh sudah beraspal. Karena mungkin faktor tanah dan sebagainya, jadi jalan yang ada di sini ini rata-ratanya macam inilah, banyak yang rusak. Mudah-mudahan kami datang besok lagi ke Pulau Rangsang, jalannya dah elok dan pariwisatanya agak maju. Oke? Kondisi dari jalan yang ada di Pulau Rangsang, Kabupaten Meranti. Ini sekolahnya, macam inilah kondisi sekolahnya yang ada di Pulau Rangsang. Mudahan ada umur panjang bisa datang lagi ke sini. Dan di sini yang kami perhatikan, masyarakatnya cukup heterogen. Ada orang Banjar, orang Bugis, Melayu, dan tak lupa, dan kami juga jumpai orang Jawa di Pulau Rangsang ini lumayan banyak. Tapi ada istiadat dan semuanya udah ikut kebudayaan daripada daerah setempat. Dan di sini kami juga menemukan banyak juga pohon-pohon kelapa. Pohon-pohon kelapa adalah ciri khas daripada di pulau-pulau yang ada di Pulau Sumatera. Nah, di sini di daerah yang kami lewati ini jembatan jalannya lumayan elok lah. Tapi seelok-elok jalan, itulah jalannya masih banyak yang berlubang. Mungkin faktor daripada kontur tanah itu. Dan kami juga melewati nih tepian jalan tuh sungai, bukan kanal. Di sini kalau kami nak nengok, sedap juga lah untuk mandi. Airnya ini agak-agak coklat-coklat kehitaman, ciri khas daripada lahan gambut. Macam inilah kondisi daripada niur atau kelapa yang ada di sana. Niur di sini kata orang nih dah puluhan tahun tak tinggi-tinggi, tapi degannya tuh orang itu baik. Degan atau kelapa muda kami minta dikasih juga. Mudah-mudahan kami bisa silaturahmi, bisa juga datang lagi ke daerah Pulau Rangsang nih, pulau yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang ada di Kepulauan Meranti. Masyarakatnya ramah-tamah, masyarakatnya baik. Intinya saya tinggal kurang 2 minggu di sana, disuguhi dengan makanan-makanan yang sangat heterogen. Dan ini adalah kondisi kami menyeberangi dari Pulau Rangsang ke Pulau Tebing Tinggi.
Di sini kami memakai namanya Kempang. Untuk balik ke Kota Siak, kami menyeberangi lebih kurang 5 kali penyeberangan. Di sini rumput namanya selatnya, kata orang bilang nih, katanya tak selatnya selat panjang, tak sungai apa. Kami lupa pula untuk identifikasinya. Pokoknya jika di pulau seru, baik makanannya, minumannya, dan kami juga tidak lupa pastinya ketika penyeberangan itu tidak lupa membaca doa. Dan di depan kami itulah Kota Selat Panjang. Dari penyeberangan apa tadi namanya, dari perjalanan ke Kota Selat Panjang tadi itu lebih kurang sekitar 15 menit. Teringatlah kami waktu pergi ke menyeberangi Selat Sunda. Kondisinya lebih kurang sama. Di sini selatnya nih kalau bercampur sama air laut ya, itu ada asin-asinnya juga. Nah, itu ruko-ruko, rumah-rumah, kemungkinan hampir berapa persen lah, 30% lah rumah yang ada di Selat Panjang itu banyak didominasi oleh warga Tionghoa. Kami juga berpapasan dengan Kempang. Kempang ini sejenis sampan, tapi sampan itu besar, sampannya besar, bisa memuat Honda. Kempang akan kita tahu pula perbedaan kondisi daripada komisioner KPU tak lulus ini, Zat. Kotanya asri, nyaman. Beda jalannya kalau jalan di kampung. Jalan di sini mulus, elok macam Pekanbaru, tak ada jalan berlubang. Kalau kami pergi ke ke kota, ke kampung-kampung ya jalannya. Tapi ketika kita sampai di sini, jalannya semulus. Dengan saya Dharma aja butuh waktu 4 kali dia teruskan. Di sini ada yang terkenal, ada kedai kopi Bengkali, kedai kopi Pelangi, kedai kopi, pokoknya banyak lah kedai kopi yang ada di sini. Jadi jika kawan ingin menikmati Kota Selat Panjang, yuk mampir aja. Kalau kita dari Siak, kita bisa melewati Tanjung Buton. Jatuh Tanjung Buton ke, kalau sana tuh nggak salah aku, ke Lukin. Sementara kalau kita bisa juga dari Sungai Rawa, dari Kecamatan Sungai ya, ini adalah Jembatan Nalai. Jembatan Nalai yang heboh banget tuh, Jembatan Nalai yang ambruk. Jembatan Nalai yang ambruk kita tunggu pula, tapi mudah-mudahanlah jembatan ini cepat diperbaiki, katanya tunggu tahun depan. Itulah kalau orang awak nih, kalau bisa lama mengapa harus cepat. Seharusnya balik harus cepat, tidak harus menunggu lama. Mudah-mudahan jembatan Nalai yang dibangun oleh zaman waktu Kabupaten Bengkalis ini kenapa matanya diperbaiki. Sama adik nak matanya. Tapi ada di untungnya dengan yang perlu jembatan ini. Sana dulu ke situ dulu Pak. Dari sana ya. Bawa truk dulu ya. Sebagainya bisa dia mencari nafsunya. Semoga jembatan Kempang ini yang lagi viral dulu cepat diperbaiki. Ujung cerita, kamilah mau balik dari Lukin ke Ton. Perjalanan ini memakan waktu lebih kurang 1 jaman. Biaya transportasi dari Lukin sampai ke Pelabuhan Buton itu kalau menggunakan Kempang 80.000. Mudah-mudahan tak naik lagi, lumayan juga lah. Tapi dia dua alternatif, kita bisa melalui Pelabuhan Sungai Rawa, bisa juga melalui Pelabuhan Tanjung Pan jika kita ingin ke tebing tinggi. Kepada kawan-kawan, sampai jumpa. Selamat untuk
Kepulauan Meranti. Sampai jumpa negerimu.